Ini membuang sampah, tadi masker. Oh udah. Lanjut dari mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Fendi Budi Protoko di channel Fendi Budi Protoko. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang harus kita kulik informasinya. Kulik informasinya. Kita sudah bersama dengan Mas Aji. Boleh Mas Aji silakan ke backgroundnya dari mana? Halo, saya Aji Sebowo, saya dari Batik Air. Untuk posisi sekarang disebutin nggak nih Pak Fendi posisinya? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Boleh Udah, lah ya, oke. udah kadung. Udah kadung. Oke, posisi saya sekarang adalah SVP Lineside di Terminal 2E, khususnya Batik Air Pak Fendi. Oke, siap. Gitu. Jadi jelas ya, berarti Mas Haji ini setiap hari eh, berkecimpung dengan dunia penerbangan. Makanya kita cari informasi dari Mas Haji. Boleh, dengan senang hati Pak. Gimana? Oke, untuk sekarang kita mau bahas soal penerbangan khususnya ke Papua. Ya, Papua. khususnya Oke, kita provinsi Papua ya Pak. Provinsi Papua. Kita tahu Papua itu ada dua provinsi kan? Dua provinsi betul. Oke, Papua Barat dan Papua. Papua dan Papua Barat. Kalau kita lebih apa? Lebih spesifik. Spesifiknya lagi itu Papua itu yang katanya lebih apa ya? Lebih ketat. Lebih ketat ya. Lebih ketat. Betul. Karena kan kita tahu ya, selama ini betul. terbang belum pesawat terbang masih ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penumpang itu sendiri. Yang itu rapid test lah, yang PCR, yang EHA, CHA, segala macam. Nah, coba ini kayaknya banyak pertanyaan juga ke Papua. Kalau Mas Haji bisa terangkan Mas, ke Papua itu gimana cara terbang? Papua boleh tahu nggak Pak? Untuk kotanya boleh disebutkan nggak nih? Mau yang kota mana nih Pak? Soalnya kan ada beberapa kota yang menerapkan peraturan yang berbeda-beda. Oh gitu, oh beda-beda ya. Mau kita mulai dari kota mana nih Pak? Yang udah aja dulu lah, Gimana? Ya, kalau Papua Barat gimana? Papua Barat, provinsi Papua Barat Mas. Papua Barat untuk kotanya apa boleh maaf sorry. Kotanya kalau nggak salah Sorong, terus Sorong. mana aja ya? Manokwari ya kalau Manokwari itu. Itu gimana tuh? Kalau untuk yang kota barusan disebutkan, untuk Sorong dan Manokwari itu masih dengan peraturan pemerintah yang berlaku umum sih. Untuk yang kota tersebut masih general aja. Jadi dalam artian masih menggunakan rapid test. Oke, rapid test yang berlaku 14 hari dari tanggal penerbitan surat tersebut. Yang kedua menggunakan EHAC. EHAC berarti dari HP ya, dari aplikasi ada bisa di-download di Play Store atau App Store. Atau HAC pengisian manual bisa di stasiun tujuan. Sama satu lagi kalau untuk yang di Papua sih khususnya yaitu menggunakan surat izin keluar masuk provinsi Papua. Itu khususnya karena memang untuk di satu provinsi tersebut harus ada izin keluar masuk. SPKM atau SIKM, surat izin keluar masuk SIKM. Ya. Kota Jayapura. Jayapura ya, berarti kalau Papua tadi Barat yang dibahas yang Sorong ya. Kalau untuk yang syarat ketiga tadi berlaku untuk di Kota Jayapura sih, ibu kota dari Papua sendiri itu masih sangat ketat untuk belakangan ini Pak. Soalnya Juknis ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus. Iya. Entar dulu. Ini Papua Barat tadi aman berarti ya, artinya kalau untuk Papua Barat sih aman. Iya, berarti penerbangan ke Papua Barat itu masih ya dengan daerah lain sama aja ya. General masih umum Pak untuk persyaratannya ya. Sorry Mas Haji, Juknis itu apa Mas Haji? Juknis tadi kan nyebutin Mas Juknis ya. Juknis itu apa Mas Haji? Juknis itu petunjuk teknis Pak Fendi. Petunjuk teknis, oke. Tadi kan kita bersinggungan dengan flight yang tujuan ke Jayapura ya. Tadi kepotong ada beberapa flight yang tadi kan bahas Sorong sama Manokwari ya Pak ya. Sorong Manokwari masih general, masih umum dengan persyaratan yang sama dengan tujuan lain. Sekarang kita beralih ke Papua. Provinsi Papua. Sorry, Jayapura. Provinsi Papua, Kota Jayapura. Provinsi Papua, Kota Jayapura. Itu punya juknis yang berbeda dengan kota-kota yang berada di provinsi Papua lainnya. Spesial, bisa dibilang spesial, bisa dibilang lebih ketat dibanding lainnya. Juknis itu apa? Juknis itu petunjuk teknis. Petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh Kota Jayapura yang berlaku nanti sampai tanggal 31 Agustus.
31 Agustus. Sampai ya berlaku sementara sampai, itu ya. Sementara masih sampai 31 Agustus, mungkin expandingnya atau diperpanjangnya kita nggak tahu sampai kapan lagi. Mungkin September dengan peraturan baru atau dengan yang sama kita nggak tahu. Itu Pak Fendi. Oke. Juknis berarti itu khusus buat ke Jayapura. Provinsi Papua, Kota Jayapura. Papua Jayapura. Berarti yang selebihnya enggak ya? Enggak ya? Kenapa Pak? Kalau sekitar kota itu enggak? Untuk kota-kota lainnya yang ada di Provinsi Papua masih dengan persyaratan yang sama sih Pak dengan kota-kota lainnya, umum. Oke, kita masuk ke kriteria. Kalau persyaratannya itu mau masuk Papua itu gimana sih? Persyaratan Papua. Persyaratan yang ingin masuk ke Provinsi Papua, Kota Jayapura. Iya, itu gimana sih? Kota Jayapura. Sesuai juknis ya, Juknis. Nah, itu ada dibagi menjadi 4 kriteria Pak atau 4 klasifikasi. 4 klasifikasi teman-teman, 4. Oke, yang pertama. Yang pertama itu orang Papua atau orang yang memiliki identitas atau yang berdomisili di Papua yang ingin masuk Kota Jayapura itu memiliki kriteria, yaitu yang pertama itu dia harus memiliki rapid test Pak. Rapid test ya, 14 hari dari tanggal penerbitan surat tersebut. Oke, rapid test. Terus yang kedua mengisi form HAC atau EHAC dari aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Itu yang kedua. Yang ketiga itu nggak perlu SIKM atau SPKM, surat izin keluar masuk. Soalnya nanti di beberapa kriteria 3 lainnya itu harus gitu. Ada beberapa yang harus menggunakan SIKM. Spesial ya, kalau penumpang yang berdomisili atau mempunyai KTP Papua itu boleh tanpa SPKM. Tanpa SPKM. Yang kedua, cuman rapid aja, nggak pakai PCR. Cuman rapid aja. Yang ketiga tetap lah ya HAC yang diisi ya. HAC yang diisi nanti ketika di Bandara Sentani, atau lebih mudah sih HAC ya, karena kita bisa download sama-sama download di App Store atau berarti cuman itu aja ya kalau yang punya KTP Papua gitu ya. Kalau untuk yang berdomisili atau yang punya KTP di Papua yang ingin masuk ke Papua atau provinsi Papua atau di Kota Jayapura sendiri lebih spesifik, ya cuman itu Pak. Lebih dimudahkan teman-teman Papua. Cuma 3 berarti yang ber-KTP Papua, cuma ada 3 teman-teman ya. Ya jadi nggak usah pakai SPKM, ngisi SPKM nggak usah. Ya cuman rapid aja. Yang kedua, yang ketiga cuman ya EHC biasalah, itulah aja EHC. Oke, untuk yang ketiga, kriteria kedua yaitu untuk penumpang yang berdomisili atau yang memiliki identitas non Papua. Jadi kalau tadi Papua, sekarang non Papua. Non Papua yang ingin ke Kota Jayapura, dia di sana keperluannya perihal apa dulu nih Pak? Kalau perihal pekerjaan nanti ada lagi sendiri. Oke, yang perlu kita bahas dulu yang sekarang ini perihal pekerjaan kali ya. Iya, boleh. Karena di sana ingin berdinas contohnya atau bekerja atau pemindahan tugas apapun bahasanya. Itu dia di sana syaratnya itu harus melampirkan PCR Pak, PCR atau swab. Kalau jadi PCR. Perbedaan di situ ya. Perbedaannya di situ. Kalau KTP non Papua harus pakai PCR, kalau Papua nggak usah pakai PCR rapid aja. Perbedaan di situ, jelas di situ. Perbedaan di situ. Oke, yang kedua? Yang kedua itu harus punya atau harus mempunyai atau mengisi, nanti sih lampirannya bisa di-print atau dari HP sih Pak. SIKM atau SPKM, surat izin keluar masuk Provinsi Papua khususnya di Jayapura. Oke, yang kedua harus mengisi SPKM. Jadi kalau tadi yang domisili Papua nggak usah, kalau yang non Papua harus pakai SPKM. Betul. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga sama sih Pak, masih EHAC atau HAC. Itu yang kita bisa sama-sama download di App Store atau Play Store, atau pengisian langsung di Bandara Sentani on the spot. Gitu. Jadi perbedaannya cuman pakai PCR dan harus mengisi SPKM teman-teman ya. Jadi kalau yang pakai yang berdomisili non Papua itu harus pakai PCR. Berarti yang kalau kriteria yang ketiga apa Mas Haji? Kriteria yang ketiga itu untuk penumpang yang bekerja di Papua itu dari instansi negara Pak Pendi. Instansi negara. Ya, instansi negara contohnya Polri, TNI, ASN ya, anggota sipil negara itu memiliki kriteria atau persyaratan juga yang berbeda. BUMN termasuknya? BUMN termasuk Pak, termasuk instansi negara. Dan itu apa aja tuh kayak gitu? Kalau untuk anggota
atau dari instansi negara, dari instansi negara itu harus menggunakan SIKM juga Pak atau SPKM. SPKM harus oke. Tapi itu dengan catatan itu dari Gubernur Papua langsung Pak tebusannya. Oh, tembusannya ke Gubernur. Tebusannya langsung tuh ke Pak Gubernur. Pak Gubernur Papua. Jadi beliau selaku gubernur di sana mengetahui perihal keluar masuknya penumpang ini ke Kota Jayapura. Oke, berarti harus ada tembusan gubernur SPKM-nya untuk anggota sipil negara. Nah, itu pakai rapid atau PCR kalau gitu? Kalau ASN, TNI, Polri atau dari instansi negara lainnya yang ingin masuk ke Kota Jayapura itu bisa menggunakan rapid aja Pak Fendi. Hanya rapid aja? Hanya rapid aja bisa. Oke, hanya rapid aja. Hanya rapid aja. Terus AHC tetap ya? Itu ya, AHC ya? Dan HC itu harus Pak, wajib deh kayaknya itu untuk pengisiannya. Oke, untuk kriteria 3 berarti ASN, TNI, Polri, BUMN berarti kenegaraan lah ya. SPKM tembusannya ke Gubernur Papua. Terus nggak usah pakai PCR, cuma rapid aja. Terus sama biasa IHC sama AHC, itu biasa itu standar. Cuma 3 aja berarti kalau yang ASN. Ya, oke, kalau tadi ASN itu udah kita bahas. Sekarang kita yang kriteria keempat. Keempat itu apa tuh Mas Haji? Tadi kan instansi kenegaraan ya Pak ya, instansi kenegaraan, Polri, TNI, AD dan lain-lain. Kalau sekarang yang mau kita bahas adalah instansi swasta. Swasta. Bagi penumpang yang ingin ke Kota Jayapura yang berdinas atau bekerja di sana di instansi swasta, persyaratannya adalah tetap Pak Fendi mengisi SIKM atau SPKM. Tetap ya itu ya, wajib ya. Tetap wajib. Dengan catatan garis bawahi itu tetap tebusannya langsung ke Gubernur Papua yang diusulkan langsung oleh pimpinan instansi tersebut. Oke, berarti tetap sesuai dengan harus persetujuan gubernur gitu ya. Persetujuan gubernur yang diusulkan oleh pimpinan dari instansi tersebut Pak. Ini ya ada lagi persyaratan ini. Lalu yang kedua sama tetap melampirkan. Menarik nih Pak. Kalau misalnya untuk instansi swasta itu bisa menggunakan rapid. Hanya rapid aja bisa? Rapid bisa. Rapid Gitu. sama dengan pemberlakuannya 14 hari dari tanggal pembuatan atau tanggal penerbitan sama. Tapi tetap harus ada persetujuan Gubernur Papua dong. Tebusan langsung ke Gubernur Papua dari instansi atau pimpinan instansinya mengetahui perihal keluar masuknya karyawan yang dia tersebut. Oke. HC tetap ya? HC atau HAC domisili di sana tetap pengisian di sana. Oke, jadi kita di Juknis ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah yang ber-KTP Papua, yang non Papua, terus ASN, BUMN dan TNI Polri. Yang ketiga adalah karyawan swasta ya. Instansi swasta. Cuman tembusannya Gubernur Papua. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Jayapura itu kan ada contoh penumpang transit ya kan nggak semua dari Cengkareng ya penumpangnya, ada yang dari mungkin dari daerah lain. Contoh kalau dari Pontianak atau Surabaya mana? Surabaya Cengkareng Papua Jayapura. Contoh. Gimana tuh Pak? Persyaratannya sama? Persyaratannya harus dilengkapi oleh penumpang. Jadi gini, itu terhitung sebagai 2 penerbangan ya Pak ya. Yang kita harus garis bawahi terlebih dahulu adalah dia penumpang dari Surabaya Cengkareng, Jayapura. Oke. Untuk Surabaya Cengkareng kan masih general atau masih umum. Rapid bisa untuk penerbangan Surabaya Cengkareng. Namun yang harus digarisbawahi adalah penerbangan lanjutan dia kan ke Jayapura nih Pak. Iya. Lalu kita breakdown lagi nih Pak untuk penumpang tersebut apakah ber-KTP Papua atau non Papua. Balik lagi ke persyaratan tadi, dia masuk ke klasifikasi penumpang yang mana nih? Contoh kita ambil sampel. Oke. Orang Mojokerto. Dia mau ke Papua nih ceritanya. Dia nggak punya KTP Papua. Oke. Terus persyaratannya apa kalau dari Surabaya? Persyaratannya kalau dari Surabaya untuk ke Cengkareng masih sama, bisa menggunakan rapid dengan masa berlaku 14 hari dari tanggal terbit atau tanggal pembuatan. Cuman 2 sih Pak kalau itu rapid sama FHC. Iya. Kalau dari Surabaya Cengkareng. Terus kalau untuk melanjutkan ke Jayapuranya ini nih yang harus kita sorotin Pak. Itu menarik nih. Gimana? Berarti tetap dia nggak bisa pakai rapid dong kan? Nggak bisa. Tapi kalau saya boleh kasih saran sih untuk penumpang yang memiliki flight transit dan memiliki tujuan akhirnya adalah Jayapura atau khususnya Provinsi Papua yang sedang dibahas sekarang adalah saran saya sih tetap
menggunakan PCR. PCR ya, PCR. lebih aman ya gitu ya. Lebih safety. No, karena memang tujuan akhirnya adalah menggunakan PCR tersebut. Tapi beda halnya, lain cerita kalau misalnya penumpang tersebut adalah domisili Papua ya Pak. Iya. Berarti Papua. yang non KTP, itu dari stasiun awal itu mohon pakai PCR lah. Jadi biar di stasiun transit Cengkareng ini nggak terlalu ribet nantinya persyaratan gitu ya. Betul Pak. Oke, itu tips-tips dari Mas Haji itu kalau punya teman-teman punya KTP non Papua tapi mau Papua dari stasiun awal transitnya Cengkareng mending pakai PCR deh ya. Soalnya kalau udah di bandara susah juga sih Pak Fendi kalau mau tes PCR terdekat di sini rumah sakit. Dan kan hasilnya kan lama, nunggu. Kita nggak kasih rapid yang instansi langsung dapat hasilnya. Mohon dipahami teman-teman ya. Jadi Papua ini spesial, pakai telur, pakai spesial. Oke, berarti transit. Oke, jadi kalau yang ke kita ada sih nggak? Iya, kita ada transitan Merauke, Manokwari ada nggak sih transitan? Untuk Batikar ada Pak? Ada. Jayapura Merauke, Jayapura Manokwari. Nah, oke. Benar. Cengkareng, Jayapura Merauke. Ketentuannya harus contoh kita pakai sampel non KTP non Papua. KTP non Papua. Harus pakai itu kan cuma transit aja ke Jayapura. Terakhirnya kan Merauke. Itu pakai rapid atau pakai PCR? Oke, menarik pertanyaan. Kalau misalnya dia tujuan akhirnya adalah Merauke. Merauke ya. Merauke itu untuk Merauke sendiri masih sama peraturannya dengan daerah-daerah lainnya atau tujuan-tujuan lainnya menggunakan rapid. Tapi perlu kita ketahui atau kita garis bawahi adalah dia adalah penumpang transit yang melakukan penerbangan transit di kota Jayapura. Karena nanti di Jayapura sendiri Pak Fen, itu di Jayapura sendiri nanti akan melakukan validasi atau cek dokumen ulang. Cek dokumen ulang, makanya lebih safe-nya sih menurut saya untuk semua penumpang yang ingin melakukan penerbangan apakah transit atau memiliki tujuan akhir di Jayapura, salah saya sih menggunakan PCR PCR. Walaupun dia sifatnya sih hanya transit aja sih Pak di Jayapura, lalu lanjut lagi ke penerbangan lain. Oke, berarti walaupun dia transit tetap pakai PCR ya? Tetap pakai PCR. Lebih amannya kayak gitu ya? Lebih amannya begitu. Aduh, agak ini ya. Iya, jadi masih Pak, karena kalau misalnya kita juga sebagai pihak airlines nggak mau ambil resiko juga perihal pemberangkatan penumpang dengan dokumen yang tidak lengkap atau dengan dokumen yang tidak sesuai dengan juknis yang berlaku. Karena akan sangat berisiko dari sisi penumpang, berisiko dari sisi airlines pun berisiko Pak. Seperti itu. Garis bawah pokoknya non KTP Papua pakai PCR deh, itu aja deh. Mau dari transit, mau dari stasiun daerah, mau dari sini hajar pakai PCR, itu lebih aman buat kita. Dan jangan lupa SPKM ya. Nanti kita lampir di deskripsi deh nanti deh. Oke, jadi itu transit dan transit tetap gitu. Nah, sekarang kita pertanyaan selanjutnya. Ini di operasional lah ya. Kan sering ya nggak lurus aja kan, artinya pasti ada kendalanya, ada irregularitasnya. Contoh nih, ini orang awam nggak tahu, mungkin belum lihat channel kita gitu. Jadi belum tahu dia non KTP orang Bandung lah, contoh orang Bandung gitu kan. Maaf ya orang Bandung, maaf ya, contoh aja nih. Orang Bandung mau ke Papua gitu kan, karena mungkin di pikirannya wah sama aja lah pakai rapid gitu kan. Pas datang ke sini ucuk saya mau ke Jayapura gitu kan, dia udah beli tiket. Nah kan nggak boleh tuh non Papua pakai rapid, nggak boleh kan, pasti nggak kita rilis kan, tidak diberangkatkan. Oke, kalau nggak dirilis lanjutannya gimana penumpangnya, kasian dong. Kalau bicara kasihan sih udah jelas kasihan sih Pak kalau dari sisi kemanusiaan, karena mungkin dia punya kepentingan juga kan di Papua ingin pulang dengan
dengan ketidaktahuan dia ya. Dengan ketidaktahuan dia perihal juknis ini. Lalu mungkin pertanyaan langkah apa yang diambil oleh pihak airlines dengan penumpang-penumpang seperti ini? Gimana gitu? Oke, langkah-langkahnya sih kita tetap menjelaskan terlebih dahulu sih Pak tentang perihal juknis ini. Mungkin kita tunjukkan dari PDF, dari HP mungkin, atau di print seperti ini biar penumpang juga kita transparan terhadap data, terhadap peraturan yang sedang kita jalankan sekarang. Karena ini kan akan berlangsung sampai tanggal 31 Agustus ya. Untuk juknis ini di Kota Jayapura. Lalu akan kita tunjukkan dia ini termasuk dalam klasifikasi penumpang yang non KTP Papua tadi, ada di poin nomor 2. Ada di poin nomor 2. Jadi dia harus melengkapi dengan PCR, SIKM atau SPKM tetap harus melampirkan, atau diisi EHAC juga. Nah, ketika dia cuma bawa rapid, sedangkan persyaratan yang diminta adalah PCR. Pada akhirnya sih memang kita akan memberikan opsi untuk di reschedule, Pak. Reschedule Bisa. Di reschedule atau di refund. Jadi memang sampai si penumpang ini bisa melampirkan persyaratannya, bisa melampirkan atau melengkapi persyaratan yang akan dia bawa ke Jayapura nanti. Oh gitu. Karena kita nggak akan ambil risiko balik lagi kita memberangkatkan dia dengan rapid, ujung-ujungnya deportasi. Atau pemulangan secara paksa karena dokumen yang nggak lengkap. Atau kalau memang bisa cek di sana kan PCR nggak murah ya Pak Fendi ya. PCR nggak murah, kalaupun nanti harus cek di Bandara Sentani, itu siapa yang mau nanggung? Kan nggak mungkin pihak airlines dong. Nggak mungkin pihak airlines, apalagi pihak penumpang sendiri jika tidak ada dana yang mencukupi di sana. Contoh, banyak lah, pokoknya kita banyak kemungkinan yang tidak kita harus ambil resikonya kalau kita harus tetap berangkatkan penumpang tersebut. Oke. Berarti bisa di refund atau di reschedule ya? Di refund atau di refund. Refund ya? Oke, berarti kalau teman-teman sekiranya mau terbang ke Papua tidak memenuhi syarat, artinya kalau tadi kita contohkan dengan non KTP dia hanya membawa rapid, nanti bisa dibantu untuk reschedule dan refund. Tapi mungkin refundnya di agent kali ya? Di agent Pak, di tempat pembelian awal. Oke. Jadi bicara ada pemotongan dan lain-lain sih kembali ke travel agent itu Pak. Oke, itu aja mungkin ya. Waduh, banyak banget kita sudah ngobrol-ngobrol ini. Sorry lu waktunya Mas Haji. Apa, udah segini dong nih Pak Fendi. Sombong sekali. Enggak, saya pikir akan lebih banyak lagi sih pertanyaannya. Karena memang untuk daerah Provinsi Papua sendiri ini yang sedang disoroti sih, Pak, khususnya di Terminal 2 ini, apalagi Batik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat teman-teman sekalian. Jadi kita lebih datang ke bandara udah pede lah. Oh gua pakai non KTP, pakai PCR, terus pakai KTP-nya Papua, rapid aja. Terus yang transit kemana? Tadi kan kita udah jelasin semuanya. Oke, terima kasih Mas Haji sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Begitu teman-teman, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.